Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavira Isnialvaningrum, NIM C2C020031, Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang telah saya buat berbasis dengan PHP OOP yang nantinya itu fungsinya untuk menampilkan sebuah data. Di sini saya mempunyai dua kelas, yaitu kelas koneksi dan kelas CRUD. Pertama, saya jelaskan kelas koneksinya. Jadi, di sini struktur kelas itu terdapat atribut dan metode. Di sini metodenya construct. Jadi, metode construct ini yang pertama kali dibaca oleh kelas. Untuk koneksi ke database, butuh 4 data yang harus diketahui. Di sini kita kasih hak akses privat. Untuk hostnya kita pakai localhost karena memakai di server lokal sendiri. Jadi pakainya localhost. Kemudian untuk usernya, user ini untuk siapa yang pakai? Karena default database phpMyAdmin biasanya root, jadi di sini root. Kemudian pasnya kita kosongin. Kemudian DB-nya DB Campus. Ini database yang sudah kita buat. Namanya DB_campus. Di sini kemudian diberi logika karena ini secara default jika tidak ada variabel iset yang dikonfigkan, maka buat koneksinya, yaitu if iset this con. Ini variabelnya nih dari sini. Kemudian bawahnya ini variabel koneksinya untuk koneksi ke database-nya. Ini ya, antara lain host, user, pass, db. Jadi kan yang ini masih belum tahu nih nilainya nanti true atau false. Jadi di bawahnya sini kita buat logikanya jika ini gagal, maka kita tampilkan dengan menggunakan echo, nanti hasilnya koneksi gagal, gitu. Kemudian kita tampilkan return this con variabelnya. Udah, ini dari kelas koneksi gini aja, udah selesai. Kemudian lanjut ke kelas CRUD ya. Lanjut ke kelas CRUD. Yang pertama, kelasnya ini kita beri nama CRUD. CRUD ini singkatan dari create, read, update, dan delete. Untuk extend-nya turunan dari kelas koneksi. Karena kita mau mengajak kelas koneksi, maka syaratnya disertakan ini. Kita mau mengajak maksudnya karena kita mau mengajak kelas koneksi nih, jadi kita
kita includekan kelas koneksi PHP-nya di sini. Kemudian construct-nya kita ambil dari kelas koneksi dengan sintaks parent construct. Ini disebut override. Jadi di antara dua kelas ada metode yang sama dalam kelas connect. Dalam kelas koneksi nih kan ada metode construct, dan di kelas CRUD juga ada metode construct. Itu yang disebut override. Kita buat Jadi kita buat 3 metode, yaitu public function dan read_data. Nah, untuk mengakses database kita butuh query, baik itu untuk menyimpan, update, dan delete. Kita buat query-nya itu ini, kok nggak bisa dibuat? Select bintang from. Ini query-nya. Di sini kita masukkan variabel stable. Nanti begitu untuk mengakses objek kelas CRUD, mengakses metode ini read data, si user tinggal masukin di sini nama tabelnya. Nanti nama tabelnya sesuai yang diincludekan oleh user. Hasilnya kita ambil dari variabel koneksi, index config-kan, dan akses query-nya. Metode read data ini nanti hasilnya berupa array, maka di sini kita buat array array-nya itu berupa nama rows yang artinya baris. Kemudian while untuk mengekstrak data hasil dari query yang tadi, row. Row di sini berbeda dengan rows di sini karena ini menggunakan S, nanti barisnya lebih panjang. Kemudian ASOC ini untuk akses yang lebih cepat. Pakai array juga bisa, tapi untuk yang lebih cepat menggunakan ASOC. Kemudian return kita tinggal tampilkan nanti di kelas ini. Ini udah selesai. Ini public functionnya, simpan, update, dan delete. Ditutup PHP-nya. Kemudian lanjut ke data mahasiswa. Di sini menggunakan HTML. Ini judulnya aplikasi kampus. Di sini kita kasih nomor, nama, alamat, dan nomor HP. Ini sesuai yang ada di database nantinya. Kemudian untuk mengakses datanya, kita tinggal masukkan PHP-nya. Kita akan mengakses kelas CRUD, maka objek kelas CRUD itu ini kita ada folder page, maka kita keluarin satu kelas CRUD itu kan di luar folder page, maka
Berarti kita harus keluar sekali, maka ditulisnya ini, seperti ini. Untuk keluar satu folder menuju ke kelas root-nya itu. Kemudian akses objeknya new root. Apa lagi? Ini variabel mahasiswa berupa akses metodenya read data. Ini nama tabelnya tabel mahasiswa. Ini yang udah dibuat tabelnya sesuai namanya. Yang sudah kita buat ya. Saya namainya tabel mahasiswa, maka ditulisnya tabel mahasiswa. Kemudian for each kita tampilkan datanya. Ini mahasiswa as MHS. Jadi nanti variabel mahasiswa diekstrak menjadi variabel MHS. Kemudian ini TD, kita buka lagi nih PHP-nya. Ejo, kita tampilkan nomornya nih. Nomor kita pakai plus untuk increment supaya otomatis nambah 1. Kemudian ini tadi kan udah diekstrak nih di MHS, jadi di sini tulis variabel MHS. Ini indeksnya name, nama, alamat, nomor HP, kemudian TR, kita tutup PHP-nya. Udah nih, ini udah selesai. Kita coba lihat. Nah, di sini yang sudah saya buat nih dari database db_campus. Kemudian kita coba tampilkan localhost. Nah, ini udah nih. Ini folder yang buat saya simpan di UAS. Kemudian masuk ke folder lagi page, dan ini nama PHP-nya data_mahasiswa. Kita enter. Nah, udah nih, udah muncul database-nya nih. Yang ini tampilan datanya. Jadi udah selesai sampai sini. Cukup sekian dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.